Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang membuat objek di dalam Corel Motion Studio, yang mana objeknya di situ tidak hanya kotak atau lingkaran, tapi juga objek-objek lain seperti bentuk-bentuk yang lebih kompleks ya, yang mana perlu software tambahan yaitu Corel ya. Jadi salah satunya bisa menggunakan Corel Draw atau bisa menggunakan Adobe Illustrator. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan Corel Draw dengan versi X5. Jadi kalau bisa menggunakan yang lain ya silahkan, tapi nanti pada hasil akhir dari gambarnya itu harus diekspor menjadi AI ya. Nah, untuk prosesnya di sini setelah dibuka software Corel Draw-nya, maka di sini yang berikutnya kita tinggal membuat objeknya ya, membuat objeknya bebas. Jadi yang pertama kita bisa buat sendiri dari shape-shape yang ada di Corel Draw ya. Misalkan saja seperti ini. Kemudian kita buat perpotongan misalkan dengan lingkaran ya. Oke. Ya kita trim aja langsung. Ya, kemudian ini kita pindah ke sebelah kanan. Trim lagi. Ini kita pindah ke sini. Ya, ke bagian bawah. Ya, ini pas di tengah ya. Nah, oke. Trim lagi. Kemudian ini juga digeser ke kanan. Ya. Ya, trim lagi. Ya, sudah. Ya. Nah, setelah kita buat, kemudian ini kita tinggal ekspor. Ya. Jadi misalkan satu contoh bentuk kompleks seperti ini ya. Jadi misalkan mau ditambah variasi lengkungan, ya kita tinggal tambah lengkungan di bagian ini yang tengah ya. Oke, seleksi kita ratakan ya. Nah, tengah-tengah biar gampang. Jadi well. Nah, ini misalkan ya. Nah, jadi misalkan objek seperti itu yang kita pengen buat. Nah, ini tinggal kita atur di bagian-bagiannya ya. Jadi kita buat dulu gambarnya dengan Corel Draw. Maaf ya, klik kanan, klik kanan. Oke ya, kita seleksi saja ini lingkaran-lingkarannya, nanti di well dengan kotaknya ya. Oke, seperti ini misalkan. Nah, ini kalau kita buat dengan Corel Motion Studio, maka prosesnya akan lebih susah ya, lebih lama, walaupun tidak. Seleksi semua, kemudian kita pilih menu file, diekspor menjadi file dengan tipe AI ya. Jadi kita pilih ekspor, namanya bebas, foldernya bebas ya. Kemudian selected only diaktifkan, dicek, jangan lupa ini dicek setelah kita seleksi semua, supaya yang diseleksi ini nanti tersimpan menjadi file AI. Ekspor. Yes, karena sebelumnya sudah ada. Ditimpa dengan yang baru. Kemudian tipenya di sini jangan pakai yang terlalu tinggi ya. Jadi Adobe Illustrator dengan versi yang tinggi belum tentu bisa dibuka di dalam Corel Motion Studio versi 10 seperti yang saya gunakan ya. Jadi untuk lebih amannya itu pakai versi yang kecil, tapi tidak yang 3 ya. Jadi yang tengah-tengah ini ya, kecil ini. Jadi versi 8 itu sudah cukup untuk menyimpan gambar vektor yang dibuat dari Corel Draw bertipe Adobe Illustrator ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba buka Illustratornya di dalam Corel Motion Studio. Nah, langkahnya tinggal dipilih menu file, kemudian pilih
import grafik ya. Kalau sudah kita pilih filenya untitled 1. Nah, ini sudah tampil ya. Jadi dengan versi 8 bisa langsung tampil. Tapi dengan versi-versi yang lain belum tentu tampil. Jadi kalau tidak tampil di dalam preview image-nya, maka gambar tersebut versinya masih terlalu tinggi. Ya, open. Nah, di sini sudah tampil. Kita tinggal ubah scale-nya. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah jadi. Secara otomatis kita jika putar nanti objek ini sudah 3D ya. Nah, langsung jadi ya. Nah, kalau mau diatur bevel-nya supaya lebih menarik, kita tinggal gunakan object style seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bevel ya, bevel, kemudian general. Tinggal dicari dari bevel general di sini untuk bentuk yang diinginkan. Seperti ini misalkan, oke ya. Nah, kalau misalkan ini sudah bagus tapi terlalu tebal, kita bisa atur extrusion-nya, misalkan kita buat separuh ya 50. Maka nanti hasilnya di sini sudah menjadi lebih baik ya. Nah, ini hasilnya ya. Kalau terlalu tajam maka wake-nya di sini bisa kita buat lebih kecil, misalkan saja 15 separuhnya ya. Nah, maka nanti kedalamannya di situ akan diubah ya. Oke, sudah cukup bagus saya kira ya. Mau diberi aksen kayu, kita tinggal atur dari object style, kemudian material gallery wood ya. Nah, kemarin juga sudah kita bahas sebelumnya, tinggal dimasukkan saja skin kayunya. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, ini kalau kita pengen membuat objek 3D dari gambar-gambar yang kompleks ya. 15 juga misalkan untuk depth-nya, kedalamannya. Nah, ini sudah cukup ya saya kira. Oke, sudah cukup baik ya. Nah, ini dengan membuat objek dari Corel Draw yang kita gambar sendiri ya. Nah, langkah yang kedua masih menggunakan Corel Draw tapi tidak kita gambar sendiri ya. Jadi di sini saya menggunakan koleksi huruf yang ada di dalam Corel Draw ya. Nah, caranya tinggal buka menu teks, kemudian pilih insert simbol karakter ya. Nah, nanti dari simbol karakter di sini kita bisa pilih jenis gambar yang kita inginkan ya. Nah, misalkan portrait link dolar ya, ataupun yang lain ya, register ya, kemudian ataupun yang lain lah ya. Kalau tidak ada, kita bisa ganti ke jenis huruf yang lain, misalkan jenis huruf gambar ya. Di dalam font window itu ada beberapa ya. Salah satunya bernama Webding ya. Nah, ini Webding atau Wingding ya. Kalau kita ingin membuat gambar yang berasal dari huruf ya. Nah, ini Webding sudah ada ya. Saya coba cari gambar yang saya inginkan. Nah, ini misalkan ya. Langsung saja saya masukkan. Oke. Setelah itu saya ekspor menjadi AI ya. Untitled 2. Jadi dibedakan saja. Oke. Tipe 8 ya. Versi 8, sorry, versi 8. Nah, kalau sudah ini kita masukkan file, import grafik, kemudian untitled 2, sudah tampil, open. Nah, ini gambarnya sudah muncul di dalam unit Corel Motion Studio 3D
untuk pengaturannya. Ya, kita berikan efek metalik ya, supaya berbeda. Kalau sudah kita pilih grup seperti yang kemarin sudah kita bahas untuk menggunakan atau memutar dua objek yang berbeda. Ya, nah ini sudah jadi dua objeknya yang dibuat dari software Corel Draw. Ya. Nah itu untuk pembuatan objek-objek yang kompleks. Kita bisa menggunakan software-software yang lain untuk membantu membuat objeknya. Nah ini untuk yang objek pertama ya. Yang objek pertama yang kita buat dari software yang berbeda. Nah selain objek ini nanti kita bisa juga membuat objek yang merupakan cerminan. Jadi cukup separuh kita buat, nanti separuh yang lain sudah otomatis jadi. Ya. Nah nanti di sini kita bisa menggunakan let object ya. Nah ini, tuh, let object ya. Nah untuk menggunakan let object nanti kita tinggal atur dari ikonnya, kemudian kita buat objeknya. Baik, untuk membuat let object di sini nanti tinggal kita buka ya. Kita coba di dokumen baru saja. Jadi kita buka project baru. Nah, setelah kita buka project baru, nanti di dalam pengaturan let object di situ kita bisa menggunakan ikonnya ya untuk pengaturan let object. Itu dari insert let object ya, nomor 3 dari atas ya. Nah, setelah kita klik insert let object, kemudian nanti akan muncul lembar kerja yang ada garis tengah warna merah. Nah ini mirroringnya ya, mirroring pada sumbu Y. Kalau kita pengen mirroring pada sumbu X, kita bisa ubah. Jadi cukup buat yang atas, nanti yang bawah jadi. Kalau sumbu Y, berarti cukup buat yang kiri, yang kanan jadi. Nah kalau sudah, untuk proses pembuatannya di sini nanti kita bisa menggunakan ini ya, freehand tools atau pad ya. Jadi kalau freehand di sini kita bisa menggambar sesuai dengan gerakan mouse ya. Nah, misalkan gini. Nah, ini kita sambung sampai ke atas. Ya, kalau sudah diklik objek, kemudian secara otomatis dia akan berubah menjadi garis lurus ya. Nah itu. Nah ini kalau dari pad freehand ya. Nah kalau misalkan kita buat dari pad, ini akan lebih baik lagi karena awalnya sudah lurus ya. Jadi dari sini misalkan saya buat di sini, kemudian ke bawah ya, ini sini lagi. Nah ini mau dibuat melengkung, nanti tinggal diklik tahan tarik ya. Nah ini sudah melengkung ya. Tarik ke bawah. Nah ini sudah lurus atau lurus kembali ya kalau sudah diklik seperti ini. Nah diklik di sini, kemudian disambung ke atas ya. Nah sama dengan freehand ya, kita bisa pilih select untuk menyetujui proses pembuatannya, kemudian kita klik OK. Nah ini sudah jadi satu objek hasil mirroring ya, cerminan dari salah satu sisi objeknya. Diperbesar saja supaya jelas ya. Nah ini, nah hasilnya seperti ini ya. Kalau misalkan dalam proses pembuatannya di sini ada kesalahan, maka kita bisa buka kembali ya. Jadi bisa kita buka kembali dengan menggunakan edit object. Nah, ya. Kemudian kita gunakan adjust. Nah, ini untuk mengatur posisi-posisi titik yang kurang pas ya. Nah, seperti ini misalkan kurang ke atas ya, kurang ke bawah ya. Nah, ini bisa kita atur dari adjust. Nah, seperti ini. Nah, ya.
Kita gunakan caps curve ya. Ini kalau kita ingin membuat pengaturan lengkungannya tidak simetri, tidak semuanya ya. Jadi cuma satu sisi saja seperti ini. Nah, ini ya. Ditarik. Nah, ini nanti akan jadi objek yang berbeda di dalam pengaturan hasilnya ya. Oke. Ini tetap miring ya. Dengan sedikit melengkung misalkan. Nah, ini bisa kita atur. Selection. Oke. Nah, maka hasilnya akan berbeda ya. Kalau mau dibuat bolong, maka di sini nanti perlu pengaturan objek yang lebih spesifik dari just. Jadi di sini titiknya tidak nyambung ke atas, tapi cukup sampai di sini ya. Nah, ini juga sama, tidak dari atas, tapi cukup sampai di sini. Nah, ini ya. Kemudian kita buat freehand untuk nyambung titiknya. Ini, kemudian sini ya, kita lengkungkan. Kemudian sini, nah nanti kita bisa atur kelengkungannya lagi ya, kita edit lagi. Ini, kemudian nutup di sini. Oke. Langsung saja dipilih dari adjust. Nah, ini kalau kita ingin melakukan proses editing titik-titiknya ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Ya, kalau sudah cukup, maka nanti kita bisa langsung. Maka hasilnya nanti, nah seperti ini ya, berbeda. Jadi bagian bawah tidak bolong, tapi bagian atas bolong. Ya. Nah, karena memang bolong di sini objeknya ya. Nah, itu di dalam proses pembuatannya. Jadi ini nanti akan berpengaruh terhadap hasil. Kalau misalkan saja di sini saya ubah lebar, ya, nah seperti ini, maka nanti hasilnya pun akan berbeda. Ya, nah itu ya. Nah, ini di dalam pengaturan objek lab. Jadi bisa kita tentukan untuk objeknya seperti apa ya. Kemudian kita buat mau bolong atau tidak. Misalkan buat ember juga sama. Jadi kita tinggal delete objek, insert delete objek, kemudian kita tinggal buat pakai freehand atau pad ya. Misalkan gini. Nah, untuk objek embernya atau yang lain ya, bak ataupun apapun lah ya. Seperti ini. Ini. Kemudian kita buat ke bawah. Kemudian kita taruh ke sini ya. Nah, ini langsung naik ke atas ya. Gak masalah untuk posisi titik yang kurang tepat karena nanti bisa diedit ya. Oke, taruh ke atas langsung, nyambung sini, pilih adjust. Nah, dari sini nanti tinggal kita geser-geser sesuai dengan kebutuhan gambarnya ya. Kalau kurang besar kita zoom aja, zoom in ya. Nah, zoom in. Kemudian kita bisa perbesar berapa kali ya yang kita inginkan. Nah, ini untuk lebih membuat objeknya yang pas ya. Oke. Di sini sudah jadi. Ya. Nah, setelah jadi kemudian kita oke. Lurus. Ya, oke. Nah, maka jadi satu buah ember ya. Hasil pembuatan objek dengan menggunakan lab objek. Nah, ini.
Sudah jadi ya, sesuai dengan yang kita inginkan hasilnya. Oh, sorry. Nah, di sini kalau kita pengen memperbesar ke semua arah, gunakan shift ya. Jadi gunakan shift dari scale. Nah, ini nanti akan diperbesar ke semua arah ya. Nah, kalau tidak nanti hanya sebagian-sebagian saja yang diubah ya, kalau tidak pakai shift. Jadi kalau pengen presisi perbesarannya kita bisa gunakan shift dengan menggunakan kita bisa gunakan scale ya, dengan menggunakan tombol shift pada saat perbesaran. Nah, di sini nanti objeknya akan dibuat sama seperti yang kita tentukan ya. Nah, ini mau diberi mau diberi skin ya, skin dari objek style, kemudian material galeri ya, metalik misalkan atau plastik misalkan. Nah, itu bisa kita tentukan ya. Plastik dipilih. Nah, plastik yang bagaimana. Nah, ini untuk objek ember yang dari plastik ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk membuat objek baik yang menggunakan software bantu seperti Corel Draw ya, ataupun yang dibuat sendiri dari Corel Motion Studio 3D dengan model objek cerminan seperti ini ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan proses pembuatan objek ya, untuk menganimasikan objeknya sama dengan pembahasan sebelumnya. Jadi kita tinggal atur keyframe-nya di dalam frame-frame yang sudah tersedia. Kita bisa atur dari position untuk perpindahan objek ya, animasi pergerakan objek, kemudian orientation animasi perputaran objek, dan scale animasi ukuran objek. Demikian dari proses pembuatan objek dengan menggunakan Corel Motion Studio ya, untuk objek yang dibuat dari software lain seperti Corel Draw misalkan, atau Adobe Illustrator, dan objek yang dibuat dari Corel Motion Studio sendiri ya, yaitu menggunakan LED objek. Setelah semua objek dibuat ya, maka yang berikutnya ketika kita ingin menganimasikan objeknya, di sini nanti kita tinggal atur. Kalau objek ini tunggal ya, contohnya seperti yang baru saja dibuat yaitu ember. Di sini kita tinggal siapkan keyframe-nya, misalkan saja 50 frame ya. Kalau pengaturannya di situ adalah 30 frame per second. Jadi kita lihat di dalam project setting ya, dimensionnya. Nah, dari menu file kemudian kita lihat di preference ya. Nah, di dalam preference di sini bisa kita lihat bahwa frame rate-nya adalah 25 frame per second. Atau kalau tidak, dari bagian bawah di sini bisa kita lihat bahwa sudah diatur 25 frame per second. Berarti kalau kita atur 50, maka animasinya akan dijalankan dalam waktu 2 second ya. Nah, misalkan animasi pengen dijalankan di semua bagian seperti perpindahan ya, maka perpindahan di sini atau position ini kita klik dulu. Kemudian kalau sudah, kita berikan keyframe ya dengan tanda plus ini, add keyframe. Kemudian di sini nanti tinggal kita geser ya. Nah, ya, geser. Kalau mau diubah dari titik awalnya kita pindah ke 1, ini dipindah. Nah, ini berarti nanti pergerakannya akan bergerak dari posisi 1 sampai dengan 50 ya, dari bawah ke atas. Nah, selain bergerak, misalkan saja di sini pengen kita putar, berarti kita bisa pindah ke orientation ya, di dalam pengaturan timeline-nya. Kemudian di sini nanti tinggal kita putar berapa derajat ya, misalkan satu putaran berarti 360
derajat ya. Kalau 2 kali putaran berarti 360 kali 2. Maka nanti hasilnya di sini selain dia bergerak juga berputar ya. Nah, kalau dari sumbu Y-nya juga pengen diputar, bisa kita atur seperti ini ya. Nah, seperti ini misalkan. Maka nanti ini juga akan berubah ya, 360 untuk yang sumbu Y-nya, sumbu X-nya juga 360. Maka nanti hasilnya akan berubah ya. Nah, 360. Kemudian di keyframe yang ini kita tinggal hapus ya. Nah, hasilnya nanti dia akan berputar penuh. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, kalau untuk objek yang double, seperti ini ya, ini objek double. Seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya, kita tinggal menganimasikan dari grup ya. Grup, kemudian kita tentukan posisi frame-nya. Misalkan di 75 berarti akan dianimasikan selama 3 second ya. Nah, di dalam position group ini nanti tinggal kita atur, misalkan saja hanya berputar ya, sumbu Y sebagai acuan perputarannya, maka di sini nanti kita tinggal ubah pada sumbu Y dengan 720 kalau pengen 2 kali putaran ya. Nah, ini. Oh sorry, keliru ya, bukan di position tapi orientation ya. Nah, orientation ini tinggal kita atur 720. Nah, 2 kali putaran. Kemudian di posisi satunya ini kita atur dari posisi atau dari nilai 0 ya. Nah, seperti ini. Jadi dari 0 sampai 720 derajat ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, berputar di situ. Ya. 700, oh keliru, sorry. Ini bukan di posisi Y ya. Tapi bukan di posisi Z, tapi di posisi Y. Untuk orientationnya ya. Keyframe pertama 0, 0, oke. Keyframe kedua 720. Nah, pada sumbu Y, kemudian pada sumbu Z-nya 0. Oke. Ya. Nah, maka nanti perputarannya bisa dilihat. Nah, seperti ini. 2 kali putaran ya. Jadi kalau sumbu Y ini berarti acuan titik pusat putarannya di sumbu Y ya. Berarti muternya ke kanan ke kiri ya. Tapi kalau di sumbu X berarti acuan perputarannya di sumbu X berarti putarannya maju ke depan atau ke belakang ya, mundur ke belakang. Tapi kalau sumbu Z berarti dia muternya seperti ini ya. Nah, itu kalau kita pengen mengatur orientation atau animasi pada objeknya. Nah, selain berputar nanti untuk simbol kilatnya di sini juga berubah warna misalkan ya. Nah, nanti tinggal kita atur dari objek gambar kilat ya. Nah, ini untitled 2. Kalau sudah kita atur dari color. Nah, color di sini kita tinggal ubah. Di frame 35 ganti menjadi merah. Nah, di frame 75 ganti menjadi putih lagi ya. Oke. Maka nanti hasilnya di sini dia akan berputar untuk yang keseluruhannya ya. Nah, untuk kilatnya berubah menjadi merah dan putih. Nah, itu. Nah, ini kalau kita pengen memutar objek ya. Gitu. Kalau misalkan saja teksturnya pengen diubah, apakah bisa? Ya kita coba aja ya. Jadi pada frame ini kita berikan tekstur
plastik ya awalnya. Oh, tetap plastik ya, jadi tidak bisa. Jadi untuk tekstur di sini harus gambar, jadi tidak bisa menggunakan material ya. Jadi khusus untuk pengaturan warna itu bisa kita animasikan, tapi untuk tekstur tidak bisa ya. Untuk sementara ini masih belum bisa. Nah, demikian dari proses pengaturan pembuatan objek dan juga mengulang ya sambil mereview pengaturan animasinya ya di dalam Corel Motion Studio 3D. Semoga bermanfaat. Segala kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.